Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Susan Sutomo di mata pelajaran matematika. Matematika asik. Sebelum kita mempelajari materi, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat ini sudah kita bahas minggu kemarin, akan tetapi perbedaannya, jika minggu kemarin kita membahas cara menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat menggunakan faktorisasi dan juga kuadrat sempurna, untuk hari ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat menggunakan cara rumus ABC ya. Selain itu kita juga akan membahas mengenai diskriminan. Apa itu diskriminan? Kita akan jelaskan hari ini ya. Kita akan belajar hari ini. Oke. Silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Apabila kalian sudah mendownload modul ini, kalian bisa langsung lihat. Ini adalah tujuan pembelajaran dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama, Anda mampu menyelesaikan soal dengan cara rumus ABC. Kalau Anda mampu menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, lalu Anda mampu menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan membedakan jenis-jenis persamaan kuadratnya. Yang pertama, kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Rumus ABC itu seperti apa sih? Rumus ABC itu seperti ini nih. Nah, ini ya. Selain menggunakan cara pemfaktoran untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC. Ya. Rumus kuadrat diperoleh dengan proses melengkapkan kuadrat sempurna untuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, dapat dicari dengan rumus X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2 dikali A. Nah, langsung kita ke contoh soal ya. Selesaikan persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Nah, kita cari tahu dulu nih, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu adalah 1 ya. Setiap variabel yang di depannya tidak ada angka, ini kan variabel ya, variabel X tidak ada angka, itu berarti sama dengan 1. Oke. Lalu di sini nilai B-nya sama dengan 3 dan nilai C-nya itu sama dengan 2. Kalian ingat-ingat ya, kalau variabel mohon maaf, kalau nilai B itu variabelnya selalu 1. Nah, di sini 1 ya. Sedangkan untuk nilai C itu adalah konstanta. Konstanta itu di mana bilangan yang tidak ada variabelnya, tidak ada temennya di belakangnya. Seperti itu ya. Nah, kalau 0 ini nggak usah dihiraukan. Lanjut kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus yang ini. X1,2 sama dengan negatif B. B itu berarti 3. Negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah 2 per 2 dikali A, 2 dikali 1, kayak gitu ya. Perbedaan antara nilai B yang ini dengan B yang ini itu harus disesuaikan dengan rumus ya. Apabila di soalnya itu seperti ini kan positif ya, tetapi karena di sininya negatif, berarti kita harus ubah nilai positif ini ke dalam negatif. Nah, apabila yang seperti ini berbeda lagi apabila yang seperti ini ya. Seperti ini kan tidak ada negatifnya. Tidak ada negatifnya nih. B kuadrat. Berarti tidak perlu kalian ubah. Nah, seperti ini ya. Negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 2 per 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah negatif 3 plus minus akar 1. Akar 1 ini dari mana? Akar 1 ini dari 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 2. 3 dikuadratkan 9. 9 dikurangi 4 dikali 2 sama dengan 8, sama dengan akar 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif 3 plus minus akar 1 per 2. Hasilnya adalah X1-nya adalah negatif 2 dan X2-nya adalah negatif 1. Seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor B. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. 2x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0.
A-nya berapa di sini? Iya, A-nya adalah 2 ya. Kenapa A adalah 2? Karena variabel di sini lebih dari 1, 2 ya. Lalu nilai B sekarang. B-nya ternyata nggak ada ya. B-nya maka di sini kita tulis 0 ya. Lalu kita cari nilai C. Nilai C-nya berapa? Oh, ternyata nilai C-nya adalah negatif 8. Yang ini ya. Nah, C-nya adalah negatif 8. Kita tulis 9 seperti ini. Apabila kita sudah menemukan yang ini, kita tinggal substitusi ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2 dikali A. B-nya kan 0, Bu. Ya nggak apa-apa, tulis aja di sini. Negatif 0 plus minus akar 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 8. Ya. Maka hasilnya adalah 0 plus minus akar 64 per 4. 2 dikali 2 kan 4 ya. Lalu hasilnya adalah akar 64. Akar 64 itu sama dengan berapa? 8. Maka 8 per 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka X1-nya itu adalah sama dengan 2. Dan X2-nya sama dengan negatif 2. Kebalikannya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut kita ke jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A-nya itu tetap tidak boleh sama dengan 0. Akar-akar persamaan tersebut dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumus ABC yang tadi kita bahas ya. Nilai B kuadrat dikurangi 4AC disebut diskriminan. Nah, ini yang tadi bilang. Diskriminan itu bisa juga ditulis dengan D. D besar ya, D besar. Diskriminan itu nilai ini nih. Nah, nilai ini ya. Nah, di sini juga ada ketentuannya nih. Kalian bisa mencari tahu nih. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan. Jika D-nya itu lebih dari sama dengan 0, ya, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda, yaitu kalian bisa menggunakan rumus yang ini, juga rumus yang ini. Nah, jika D merupakan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya adalah rasional. Ini kembali ke sini ya. Ini rasional. Jika D bukan kuadrat sempurna, maka kuadrat akarnya irasional atau tidak teratur. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, maka itu adalah rasional. Kalau akarnya itu bukan kuadrat sempurna, berarti irasional. Ya. Lanjut, apabila D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Yaitu kalian bisa menggunakan mencarinya dengan ini, negatif B per 2A. Lanjut sekarang yang C. Jika D kurang dari 0, maaf ya, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real karena akar D tidak terdefinisi pada bilangan real negatif. Selanjutnya, agar akar kuadrat bilangan negatif mempunyai arti, maka didefinisikan bilangan imajiner, yaitu I sama dengan akar negatif 1, di mana I kuadratnya itu sama dengan negatif 1. Ya, sebenarnya ini sama aja ya. Antara yang ini dengan yang ini tuh sama aja. Ini supaya menghilangkan nilai akarnya, maka nilai I-nya itu dikuadratkan. Dengan menggunakan I, kita dapat menentukan nilai akar negatif 8. Akar negatif 8 itu sama dengan akar 8 dalam kurung negatif 1 sama dengan 2I akar 2. Supaya kalian lebih paham, mari kita ke contoh soal. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 2. Dan C-nya adalah 3. Kita masukkan nih ke dalam rumus B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya berapa? 2. Ini, nah sama dengan negatif 8. Negatif 8 ini adalah nilai D, ya, nilai D. Negatif 8 ini lebih, kurang, atau sama dengan 0. Oh, ternyata nilai negatif 8 ini kurang dari 0. Berarti D kurang dari 0. Maka hasilnya adalah imajiner. Lanjut sekarang nomor 2. 2 ditambah X sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya ternyata 0. B-nya berapa? 1. C-nya sama dengan 2. Nah, kalian substitusi nih. 1 kuadrat
4, A-nya adalah 0, C-nya adalah, sebentar ya, ini terlalu memakan tempat. Oke, berarti di sini 0 dikali C-nya sama dengan 2. Nah, kalian tinggal hitung ya, 1 kuadrat 4 dikali 0 dikali 2 sama dengan berapa? Silahkan sini ya. Lanjut ke nomor 3. 9 kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah 9. Kenapa 9? Karena variabelnya pangkatnya lebih dari 1. B-nya, nilai B-nya adalah negatif 6. C-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Kalian tinggal substitusiin aja ke dalam rumus yang ini. B kuadrat dikurangi 4 AC. B-nya adalah berapa? Negatif 6 kuadrat dalam kurung 4 dikali 9 dikali C-nya adalah 1 sama dengan berapa? Silahkan ya. Lanjut kita ke rumus jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini juga ada nih, misal X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka berdasarkan rumus ABC kita dapat. Nah, ini kalian bisa lihat ya, cara mendapatkan rumusnya itu dari mana sih? Nah, ini ya. Nah, yang dipakai itu adalah yang ini. Apabila penjumlahan, itu kalian menggunakan rumus negatif B per A. Ya, apabila nanti kalian menemukan soal yang perkalian, dimintanya perkalian, maka kalian menggunakan rumus C per A, yang ini ya. Apabila nanti selisih atau pengurangan, kalian menggunakan rumus yang ini. Ya, nah, supaya kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Tanpa menyelesaikan persamaan, hitunglah jumlah hasil kali dan selisih dari akar-akar persamaan. Oh, ternyata harus semuanya nih. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari nih. Nah, ini rumus yang tadi, lihat lagi, X dikali X1 dikali X2, lalu ini selisihnya, rumusnya udah ada tuh di atas. Negatif 6 per 1, karena B per A. Yang ini juga C per A. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang itu. Kayak gitu ya. Lanjut sekarang nomor 2. Yang B kalian bisa hitung sendiri ya. Negatif B itu sama dengan berapa? Negatif 7. Berarti di sini negatif 7. Lalu A-nya itu adalah 2. C-nya adalah 6. A-nya adalah 2. Nah, kalian tinggal substitusiin lalu cari tahu jawabannya. Hitung ya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan atau penjelasan mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, mampu menyelesaikan soal-soal dengan rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, lalu mampu menyelesaikan soal persamaan kuadrat dengan membedakan jenis-jenis persamaan kuadratnya. Sama yang kayak tadi, irasional kah atau rasional kah? Ya, yang kayak gitu. Rumus jumlah selisih dan hasil kali juga tadi sudah Ibu terangkan. Kalian tinggal coba dipahami dulu, dilihat dulu apa modulnya ya. Baru kalau sudah seperti itu kalian kerjakan latihan soalnya di tugas ya. Diskusinya jangan lupa diisi juga. Oke. Untuk penjelasan modul ke 8 ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa langsung WA Japri Ibu. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kalian dan semoga kalian tetap mengerjakan tugasnya ya.